Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Kita dengar firman Tuhan malam ini, sebuah tema, yaitu gelisah dan cemas. Kita lihat firman Tuhan dulu, Yakobus pasal yang keempat ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. 8a saja, nanti kalau lanjutkan, tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tapi penekanan saya malam ini adalah mendekat kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Satu saat ada teman saya berkata kepada saya begini, seandainya tidak ada masalah, betapa tenangnya hidup ini. Benar atau salah? Justru ujian yang berat itu adalah ketika kita ada di dalam keterson. Ya, ada cerita Bapak Ibu, mungkin ada ilustrasi, ya. Beberapa monyet naik ke atas bambu yang paling tinggi. Dan ketika angin kencang datang, angin timur datang, meniup bambu itu, dan bambu itu udah miring-miring banget. Monyet nggak jatuh-jatuh karena pegangnya kencang sekali. Kemudian angin utara bertiup dengan kencang, monyetnya sampai ke belakang, tidak jatuh-jatuh juga. Angin barat bertiup, monyet semakin kencang memegang bambu itu dan tidak jatuh. Setelah itu angin sepoi-sepoi datang. Monyet matanya mulai katupelan, satu persatu jari mulai terbuka. Dan tiba-tiba buk, jatuh. Kenyamanan itu sangat berbahaya bagi kita. Teman saya berkata, seandainya tidak ada masalah, betapa tenangnya hidup ini. Saya pikir tidak selalu benar gitu. Sebenarnya tidak ada masalah serius yang kita hadapi setiap hari. Nggak ada. Karena Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa saja. Ada orang yang memiliki pekerjaan yang baik, kehidupan rumah tangga yang rukun, anak-anak yang sehat, bisa bersekolah, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi ia hidup terus dalam kecemasan. Ia tidak bisa merasa senang. Bahkan cemas, merasa gelisah setiap hari. Apakah saudara alami itu? Anda tidak kekurangan suatu apapun. Anda pikir bahwa Anda gelisah, Anda pikir bahwa Anda dicukupkan dalam segala hal. Anda sehat, keluarga saudara dan saya rukun. Tapi ketika memperhatikan ke dalam hati kita, ada kecemasan. Ada ketidaktenangan dalam hidup. Merasa tidak tenang, selalu gelisah. Ketika saya renungkan gelisah dan khawatir ini, ketika saya tanyakan, ketika saya coba memperhatikan melalui konseling, melalui pelayanan-pelayanan, apa yang membuat orang itu terus gelisah dalam hidupnya? Yang saya tahu adalah bukan karena mereka kekurangan. Bukan hanya karena mereka kekurangan, maksud saya. Bukan juga karena mereka tidak punya pengharapan. Tapi yang saya dapatkan adalah karena tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Orang gelisah, orang khawatir. Alasan yang pertama adalah karena mereka tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Justru ketika seseorang dalam kelimpahan, bisa saja dia tidak punya quality time dengan Tuhan. Kita ini doa paling banyak ketika ada dalam problems, ada dalam masalah. Tapi ketika kita ada dalam kecukupan, kita bisa lupa Tuhan. Justru saat-saat itu, hidup kita paling gelisah. Hidup kita paling khawatir sekalipun kita berlimpah harta. Ada orang yang terperangkap dalam ketakutannya sendiri.
yang ia sendiri pun tidak tahu alasannya. Dan ada banyak orang yang merasakan hal seperti ini di sekitar kita. Atau mungkin saudara sendiri merasakannya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, duduk pun tidak nyaman. Bahkan saya berkata bahwa anak-anak Tuhan pun sendiri tidak tertutup kemungkinan hal yang sama. Teman saya ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pun berkata, andai kata tidak ada masalah, betapa tenangnya hidup ini. Orang sepertinya dicukupkan hal-hal material oleh dunia, tapi rasa takut tetap menguasai dirinya. Bahkan bukan cuma kecil, rasa takut yang sangat besar. Tuhan itu udah paling benar. Apa yang tadi kita baca dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Amin. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah gelisah. Apa Anda tidak pernah gelisah? Saya pun juga pernah gelisah. Tetapi jika kita tidak hati-hati, kadar kegelisahan ini bisa menimbulkan masalah. Jika biarkan terus-menerus mengganggu kita. Dalam tahap normal, Bapak Ibu ikut pelan-pelan ya. Dalam tahap normal, perasaan tidak tenang mungkin hanya membuat kita tidak betah duduk diam. Kegelisahan membuat kita terus mondar-mandir tanpa arah yang biasanya dilakukan untuk mengurangi kadar kegelisahan itu. Dalam konseling yang saya dapatkan, ketika seseorang penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, maka saya percaya bahwa seluruh bagian-bagian tubuhnya mulai bereaksi dengan negatif. Contoh, Bapak Ibu coba rentangkan tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu katakan begini, aku lemah. Lalu suruh orang mencoba bergantungan kepada tangan kirimu atau tangan kananmu, langsung jatuh tanganmu. Seluruh otot Anda, sel Anda akan berkata, aku lemah. Tapi ketika Bapak Ibu berkata, aku kuat, lalu Bapak Ibu rentangkan tangan Bapak Ibu, suruh orang bergantung di situ, maka tangan ini akan bisa untuk menahan berat beban yang ditaruh, yang digantungkan padanya. Demikian juga saudara dan saya, ketika Bapak Ibu berkata begini, bahwa saya kuat karena firman. Mengizinkan firman Allah ikut campur tangan, maka masalah boleh ada, beban boleh ada, tapi Bapak Ibu sanggup menanggungnya. Ketika kita membiarkan kegelisahan melampaui ambang batas normal, Bapak Ibu akan mulai mules, keringat dingin, gampang tersulut emosi, jantung berdebar-debar, tidur dan kaget tengah malam, dan Bapak Ibu rasa seperti mau pingsan, berkeringat, bermimpi buruk, bahkan berteriak-teriak selagi tidur, bermimpi-mimpi dikejar oleh orang, oleh hantu, lalu Bapak Ibu dijatuhkan dari gedung-gedung tinggi, gunung tinggi yang rasanya tidak ada dasarnya. Tiba-tiba Bapak Ibu bangun dengan jantung berdebar. Alasan itu adalah kecemasan Bapak Ibu bawa sampai di alam sadar Bapak Ibu, bahkan alam tidak sadar Bapak Ibu. Ingat, manusia itu diciptakan ada roh, jiwa, dan tubuh. Sempurna gitu. Kalau kita punya roh dan punya jiwa aja, jalan tembus tembok. Kalau kita dan punya jiwa aja, ya kita sama dengan binatang. Tapi dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada roh, jiwa, tubuh. Jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kegelisahan, kekhawatiran selalu mainnya pada jiwa kita. Ketika jiwa bermasalah, maka tubuh bermasalah. Ketika tubuh bermasalah, roh akan ikut dampaknya. Bahkan kalau Bapak Ibu izinkan kegelisahan, kekhawatiran melampaui ambang batas dalam kondisi yang paling ekstrim, ada orang yang memutuskan untuk bunuh diri.
Ada orang yang memutuskan untuk menyakiti dirinya. Malam ini saya percaya bahwa saudara dan saya datang, kita bukan orang-orang yang ada. Ketika Bapak Ibu problem di kegelisahan, problem karena khawatir, maka akan mempengaruhi tubuh. Tubuh akan mulai sakit. Bisa diobati, tapi itu bukan akar masalah. Akar dan kita. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manja. Terjemahan yang lain berkata begini, pikiran yang senang membuat tubuh sehat. Tulis di kolom komentar. Pikiran yang senang membuat tubuh sehat. Ketika seseorang ada di dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, orang akan memutuskan di dalam kecemasan. Bahkan memutuskan hal-hal yang salah. Yang benar akan abaikan, yang salah dia akan ambil. Lari kepada dukun, ke paranormal. Orang lebih suka mencari solusi lewat jalan-jalan pintas secara duniawi, bahkan lebih mudah terbujuk dengan solusi-solusi sesat, ketimbang memilih jalur bersama Tuhan sebagai solusi satu-satunya. Harusnya ketika masalah persoalan datang, kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Tulis di kolom komentar. Harusnya ketika masalah datang, aku semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Amin. 5 juta triliun kali. Itu berarti bahwa kunci ketenangan bukan diukur dari ada tidaknya atau besar kecil masalah. Ulangi, kunci ketenangan bukan dari ada atau tidaknya atau besar kecilnya masalah. Tetapi akan sangat tergantung dari sedekat apa kita dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Ada banyak hal yang dia alami dalam pelayanan. Dan pikirannya itu penuh dengan begitu banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga itu mulai mengganggu pikirannya. Ada kalanya tidurnya juga mulai banyak dengan pikiran. Dan satu saat Roh Kudus berkata begini, kamu mencoba untuk menjadi Tuhan, bukan menjadi hambaku. Kamu harusnya tugasnya hanya cuma melayani aku. Dan aku Tuanmu. Lalu dia mulai datang dan menyembah Tuhan. Ketika dia mulai menyembah Tuhan, lalu dia merasakan gini, masalah yang tadinya besar, yang menggerogoti dia, tiba-tiba hilang lenyap. Lalu dia mulai merasakan damai, ketenangan yang luar biasa, kelepasan yang luar biasa. Lalu dia mulai memutuskan dalam hidupnya begini, bahwa aku hanya hamba yang melayani Tuanku. Urusan masalah, urusan persoalan, urusan yang tidak bisa saya rubah, itu urusan Tuanku. Kunci ketenangan bukan diukur dari ada atau tidak adanya masalah, atau besar kecilnya masalah. Tetapi akan sangat bergantung dari sedekat apa kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan Anda dengan Tuhan? Apakah sekali-sekali Bapak Ibu datang ke Tuhan? Semakin Bapak Ibu masalah semakin Bapak Ibu penuh damai sejahtera. Masalah itu justru Tuhan pakai untuk membawa Bapak Ibu naik lebih tinggi. Tapi ketika Bapak Ibu jauh dari Tuhan, masalah itu akan jadi pentung bagi saudara. Masalah itu akan menjadi badai yang akan menghancurkan hidup kita. Daud sangat mengetahui solusi terbaik untuk mengatasi kecemasan dalam hidupnya. Dan ia menulis di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Daud sangat mengetahui, Daud ini seorang raja yang penuh dengan masalah begitu banyak. Tapi dia sangat tahu bagaimana mengatasi kecemasan dan kegelisahan dalam hatinya. Daud tulis begini, hanya dekat Allah saja, hanyalah Dia gunung batuku, ya, hanya dekat
Allah saja aku tenang. Ayat yang kedua ya. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Makanya ada lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya Dia perlindunganku, hanya Dia kota bentengku. Ini nyanyian hati, Tehilim, Tehillah. Daud tahu solusi terbaik mengatasi kecemasan dalam hidupnya, dekat pada Allah saja. Bapak Ibu yang hari ini mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, maka solusi terbaiknya dekat pada Allah saja. Daud bisa menyimpulkan solusi terbaik agar bisa merasa tenang. Hatinya tenang. Aku tenang. Dan jika saudara terus membaca kisah Daud sejak awal hingga akhir hayatnya, maka Anda tahu bahwa Daud sama sekali sama seperti kita yang tidak terlepas dari masalah. Dia seorang raja yang besar. Tapi masalah tetap hadir pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam beberapa keadaan, kesempatan, masalah yang dihadapi Daud bukan masalah ringan, masalah sulit. Taktanya dikudeta, anaknya memberontak. Ya, anak-anaknya saling diperkosa, bayangkan, berebut kedudukan. Dan Daud tahu dia nggak akan lihat masalah sebesar dia melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah. Ketika Bapak Ibu hadapi di dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, keluarga, kehidupan, jangan pernah masalah lebih besar daripada Tuhan yang besar. Tapi lihatlah, belajarlah dari Daud, bahwa dia mengerti bahwa akan ada selalu masalah yang datang dalam hidup ini. Apapun status kita kan, sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak bisa menjamin diri kita bebas atau terbebas selamanya dari masalah. Orang yang sudah bebas dari masalah itu mati. Justru kalau masalah sering datang dalam hidup kita, itu tanda ada kehidupan. Jika itu yang kita fokuskan, maka kita tidak akan pernah bisa merasa tenang dan damai. Fokus maksudnya ke masalah. Misalnya Bapak Ibu sakit di kepala, mikir terus sakit di kepala. Bapak Ibu darah tinggi, mikir terus darah tinggi. Darahnya naik tinggi terus. Betul? Bapak Ibu terus pikir penyakit Bapak Ibu. Tambah parah. Tapi kalau Bapak Ibu datang mendekat kepada Tuhan, mati hidup kita pun dalam tangan Tuhan. Jika itu yang kita fokuskan, maka kita tidak akan pernah bisa merasa tenang dan damai. Mengapa? Karena fokus kepada masalah itu bukan kuncinya. Tulis di kolom komentar. Fokus kepada masalah itu bukan kunci untuk merasa tenang. Kunci ketenangan hidup, kedamaian hidup, tergantung dari kondisi yang kita hadapi. Bukan tergantung dari kondisi yang kita hadapi, melainkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ulangi, kunci ketenangan, kedamaian hidup, bukanlah tergantung dari kondisi yang kita hadapi, melainkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya melihat begini bahwa semua orang, termasuk hamba Tuhan, pendeta, sebesar apapun dia, dipakai sehebat apapun dia, ada masalahnya. Tapi ketenangan, kedamaian, iman pada orang akan Tuhan. Jadi tergantung dengan hal-hal lahir ya. Bapak Ibu lihat ada orang yang punya duit, ada orang yang cantik dan ganteng, tapi karena mereka tidak dapat selesaikan masalah, mereka bunuh diri. Mereka menyiksa dirinya. . Hubungan erat dengan Tuhan
akan membuat kita mendapat kekuatan baru, penghiburan. Sehingga membuat saudara dan saya menjadi tenang, tidak bimbang. Masalah yang besar akan jadi enak dan ringan, kata Matius 11, 28-29. Amin. Dan problemnya adalah tidak orang yang menyadari hal ini. Bahkan mereka ketika masalah datang semakin lupa kepada Tuhan. Lebih tertarik dan bergelut dalam kegelisahan tanpa jawaban yang pasti. Saya berharap itu bukan kita. Itu bukan kita. Matius 11 ayat 28 yang tadi saya katakan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada sebuah ajakan. Kata mari itu panggilan. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya sedang letih lesu, berbeban berat, tempat yang paling enak, tempat yang paling aman itu datang kepada Yesus. Melalui doa, ibadah, pujian, penyembahan. Maka kita akan dapat bukan cuma kelegaan, tapi Bapak Ibu dapat terobosan, kekuatan, promosi. Amin. Ulangi Bapak Ibu ya. Ini sebuah panggilan Bapak Ibu. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Tidak terkecuali, tidak hanya orang percaya. Tapi kalau hari ini mungkin satu waktu Bapak Ibu putar lagi rekaman ini. Dengar lagi di YouTube. Bagi saudara yang mau percaya Yesus Tuhan dan Anda ada di dalam problem masalah. Beberapa Roh Kudus berkata kepada saya, ada 2 orang yang sedang mendengarkan khotbah ini, Anda putuskan untuk membunuh diri, untuk bunuh diri. Tinggalkan niatmu. Datang kepada Yesus. Anda sedang letih lesu, berbeban berat. Ingat bahwa Yesus memberi kepadamu kelegaan. Masalah boleh ada dan tetap ada. Bahkan itu sudah manusia. Tetapi kita bisa tetap tenang dalam menyingkapinya atau menghadapinya jika kita mengetahui kunci dari ketenangan sesungguhnya terletak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kunci dari ketenangan sesungguhnya terletak dalam hubungan saya dengan Tuhanku. Amin. 100 juta triliun kali. Begitu lantas pertanyaan selanjutnya, sulitkah bagi kita untuk mendapatkan Tuhan? Apakah sulit ketemu dengan Tuhan? Alkitab mengatakan justru sebaliknya, mendekat kepada Allah akan mendekat kepadamu. Jadi kerinduan yang sebenarnya siapa mendekat kepada saudara? Yang paling rindu saudara atau Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan yang lebih rindu dekat dengan kita. Ada kalanya dekat kita, tapi kita semakin menjauh. Dia mau kita bergelut dengan masalah kita. Kita lari dari dia. Sehingga akhirnya kita mikul beban terlalu berat. Mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepada. Haleluya. Amin. Itu untuk mendekati manusia yang berdosa, bukan dari manusia. Datang dari pencipta langit dan bumi. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kelihatan sederhana. Dalam perjanjian lama, Nabi Yeremia mendapatkan pesan Tuhan yang berbunyi dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14. Malam ini coba Bapak Ibu koreksi kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Saya nggak mau jemaat yang masuk dalam komunitas ini, kita hanya euforia. Ketika nanti didoain, kita banyak sekali masuk. Padahal Bapak Ibu nggak tahu kapan Tuhan melawat saudara, kapan Anda dilawat Tuhan.
Bahkan firman Allah yang disampaikan itu penuh kuasa, mencipta, dan sebagainya. Kita hanya mencari hal-hal yang spektakuler. Kalau saya mau hanya untuk orang lihat diri saya, maka bisa saja bawa itu ke diri sendiri. Tapi saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Seluruh karunia itu hanya dipakai memperlengkapi tubuh Kristus, supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dibawa ke diri sendiri. Tapi kita selalu suka dengan hal-hal spektakuler. Tahukah Bapak Ibu, dari 3 juta orang yang dibawa keluar dari Mesir, mereka lihat hal spektakuler. 10 tula di Mesir. Tanda-tanda heran yang ajaib di padang gurun. Tapi hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan. Karena mereka tidak mau mengenal Tuhan lebih dekat. Malam ini saya minta Bapak Ibu putuskan reposisi bahwa kekristenan itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak tergantung dengan iman orang lain. Ada kalanya dinubuatkan, cuma untuk jadi guidance bahwa Tuhan sedang pimpin saya. Bukan berarti bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Karena di mata Tuhan, Tuhan sayang kita. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Wow. Kamu perhatikan baik-baik. Dan apabila kamu datang, kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tidak dikatakan begini, hanya orang tertentu saja. Tapi semua orang yang percaya, yang mau bangun kedekatannya dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Datang berdoa sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, akan menemukan Dia. Menanyakan Dia dengan segenap hati, maka Bapak Ibu akan menemukannya. Yeremia 29, 12-14 menjadi sebuah dasar bahwa Bapa kita di sorga rindu untuk ditemui. Tulis di kolom komentar, Bapa kita di sorga rindu untuk ditemui anak-anak. Lihatlah dari ayat ini bahwa Tuhan sudah menyatakan kesediaannya untuk berada dekat dengan kita senantiasa apabila kita datang mendekat kepadanya dalam doa. Makanya Bapak Ibu biasakan ya ketika kita ibadah, ikut paket mulai dari praise and worship sampai ibadah selesai. Saya pernah pelayanan di satu gereja undang saya. Dan ketika sudah selesai ibadah, kemudian gembalanya berkata, saya minta Pastor Luther doa memberkati kita dalam berkat. Ketika saya angkat tangan memberkati mereka, saya rasa hadirat Tuhan paling kuat sekali turun. Dan Bapak Ibu ketika saya buka mata, itu semua jemaat dilawat Tuhan, nggak ada yang berdiri lagi, masuk di bawah kursi-kursi, teriak terjadi kelepasan. Sebuah fenomena yang bagi saya, wow. Ini doa berkat, saudara. Bukan doa untuk pengurapan turun. Doa berkat Tuhan bisa buat di sesi manapun. Haleluya. Dan itu menjadi ibadah yang jadi kesan ilahi bagi saya. Lalu saya mulai sadar begini, Tuhan itu bisa lakukan apa saja di tengah-tengah ibadah. Karena ibadah itu kan mengandung janji. Makanya Alkitab katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah supaya jangan timbul akar pahit. Karena ibadah mengandung janji. Lihatlah bahwa Tuhan sudah menyatakan kesediaannya untuk berada dekat dengan kita. Orang biasanya lemah, khawatir, gelisah, bahkan sampai jiwanya mulai terganggu dan sebagainya.
Karena dia nggak pernah dekat dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma kesediaannya untuk berada dekat dengan kita. Dia juga siap, Tuhan juga siap meringankan beban. Bahkan Tuhan juga siap membuka dirinya agar kita bisa menemukan dia. Menemukan dia berarti menemukan jawaban, menemukan kesembuhan, menemukan pemulihan, menemukan terobosan, menemukan kekuatan apa yang Bapak Ibu minta. Nanti dia tulis di kolom komentar. Tuhan tidak pernah sibuk, ya. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Artinya bahwa dia mau untuk bertemu dengan saudara setiap waktu. Kalian pikir-pikir siapa kita? Cuma debu tanah yang diberikan nefes hayah, yang diberikan soul, jiwa. Kita ini cuma ciptaannya. Kata spesial yang teramat kasihkan sampai pencipta mengorbankan nyawa kepada saudara. Berarti kalau saya pikir-pikir ya, apakah kita bisa menemukan Tuhan? Sangat bisa saya jelaskan kepada saudara tadi. Tuhan hanya sejarak doa kita. Tulis di kolom komentar. Tuhan hanya sejarak doa saya. Amin. 10 juta triliun kali. Tuhan hanya sejarak doa saya. Kalau tidak berdoa, maka jarakmu dengan Tuhan. Tapi ketika Anda berdoa, dia dekat dengan saudara. Dia hanya sejarak Alkitab, dia hanya sejarak firman Allah yang Anda dengar. Saudara bisa menemukan perkataannya yang meneguhkan, memberikan kekuatan kepada saudara. Sehingga iman muncul, pengharapan muncul. Tapi seringkali kan kita lupa untuk mencarinya karena terlalu sibuk mencari cara mengatasinya. Dengan mengandalkan diri sendiri, berharap pada orang lain. Kita mulai dewasa, Bapak Ibu. Kita nggak cuma disuapin, tapi mulai dewasa. Ada juga orang yang mengaku percaya, tapi sebenarnya ragu-ragu. Alkitab katakan orang ini tidak akan beroleh apa-apa dalam hidup. Mereka tidak yakin dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bicara kepada mereka pun, mereka ragu-ragu. Mereka ketika datang dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mereka tidak yakin dengan Tuhan. Bahkan mau datang dekat dengan mereka, dengan Tuhan pun mereka ragu-ragu. Ada orang percaya seperti itu. Mereka sepertinya berdoa, tapi masih mencari alternatif yang lain, yang sesat, yang cocok dengan mereka. Saya pernah melayani begitu banyak orang. Dia katakan, Pak Pendeta, saya berdoa, tapi dia pakai istilah, kan ora et labora pastor, berdoa dan bekerja. Lalu kerjanya dia itu, dia katakan, saya kan bisa cari orang-orang pintar, Pak Pastor. Kan itu juga kerja. Saya katakan, Anda sesat. Anda sesat. Lalu saya harus apa? Kok Tuhan lama? Saya katakan, nggak ada ayat. Tuhan tetap pada waktu. Yang bermasalah bukan dari sisi Tuhan. Anda yang bermasalah. Anda yang nggak percaya. Anda bilang Anda berdoa, tapi sesungguhnya Anda ragu-ragu. Anda gelisah, Anda khawatir. Yang namanya percaya itu artinya, Bapak Ibu, taruh seluruh pengharapan kepada seseorang dan percaya bahwa dia sanggup menyelesaikannya bagi kita. Kalau Bapak Ibu hanya berdoa sekali-sekali, hubunganmu tidak lancar dengan Tuhan. Karena mungkin kita belum melepaskan kesalahan-kesalahan lalu, dosa-dosa yang begitu membebani kita. Sehingga kita terhalang dengan Tuhan. Yeremia berkata begini. Yeremia pasal 5 ayat 25 berkata begini.
Yeremia pasal 5, 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahan menghalangi semua apa? Kebaikan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosa itu sumbatan, sehingga sungai kehidupan, sungai mujizat tidak mengalir dalam hidup saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat lagi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sudah terkenal. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat Tuhan bersembunyi kesalahan dosa. Yang menjadi pemisah adalah kejahatan. Sehingga dia menyembunyikan diri. Berarti perasaan tenang atau tidak bukanlah tergantung dari frekuensi atau intensitas masalah. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Dibol terus. Jadi perasaan tenang tidak bergantung. Bukanlah tergantung dari frekuensi dan intensitas masalah Bapak Ibu. Tidak. Karena ulang saya katakan masalah itu di luar. Jangan dibawa ke dalam pikiran, jangan dibawa ke dalam hati. Kita di dalam mobil itu normal. Mobil di dalam kita itu abnormal. Kita di dalam mobil membawa kita sampai tujuan. Kalau masalah kita seperti kendaraan, kita di dalam masalah membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Jika berbagai bentuk perasaan mengganggu yang kerap datang berulang-ulang kali dalam hidup kita, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita membenahi kembali, menata ulang hubungan, reposisi hati kita dengan Tuhan, supaya kita kembali dekat kepadanya. Katakan amin. Kalau hari ini, Bapak Ibu lihat berbagai perasaan yang mengganggu kerap datang, nggak enak. Oh, rasanya kok seperti nggak enaknya, semua ada. Tapi rasanya nggak damai, gelisah, khawatir. Mungkin itu saatnya bagi kita untuk membenahi ulang, atau saya sebut reposisi kembali komitmen kita dengan Tuhan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Kapan terakhir saudara dan saya punya waktu duduk diam dengan Tuhan, tanpa terganggu dengan handphone, tanpa terganggu dengan nonton film, tanpa terganggu dengan WhatsApp, tanpa terganggu dengan Bapak Ibu lihat Facebook dan sebagainya. Aduh, pastor, kok kena semua di kaki. Kapan waktunya Bapak Ibu matikan telepon? Lalu berkata, aku hanya dengan Engkau. Maka Bapak Ibu akan merasakan ketenangan, rasanya khawatir, gelisah, mental, saudara. Anda akan merasa kuat di situ. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga beban pikiran dan perasaan gelisah, kecemasan bisa menguasai diri kita. Sepertinya itu nempel, sepertinya itu tertancap kuat pada kita. Anda boleh minum obat, tapi mungkin menolong Anda sebentar saja. Anda boleh pergi kepada hobi-hobi Anda, tontonan-tontonan Anda, tapi itu cuma sebentar saja. Kalau orang sudah terlalu jauh dari Tuhan, maka beban pikiran, perasaan gelisah, perasaan cemas akan datang bergelombang, bahkan saya katakan menguasai diri kita.
Saya ingat saya alami itu 2018 ketika pembangunan gereja. Ketika uang dibawa lari begitu banyak. Wow, saya diam, saudara. Saya tipikal orang diam, tenang. Tapi saya mikir. Beban berat di pikiran. Istri saya berkata begini, saya udah kenal kamu diam, tapi kamu mikir. Dan betul saja, saya ingat ketika Januari tanggal 13 waktu itu, saya ke Pinang bersama dengan istri, check up. Lalu saya treadmill, kemudian susternya bilang kepada saya begini, kamu darahnya tinggi. Saya bilang saya bukan pasien darah tinggi. Saya terus lari, saudara. Tapi dihentikan. Dari 160 tiba-tiba lompat. Jadi 200. Ada Pak Dokter, ada Ibu Dokter di sini. Di bawahnya 120 katakan ini ada something. Ketika pulang ke hotel, istri saya tanya kepada saya, kamu darah tinggi ya? Kamu bukan pasien darah tinggi. Lalu kemudian kita duduk dicari-cari. Ternyata saya mengizinkan beban pikiran, beban perasaan, gelisah, cemas. Karena orang bawa lari uang gereja yang banyak menguasai saya. Darah tinggi. Kalau Bapak Ibu mau darah tinggi, mikir. Beban pikiran, gelisah, taruh aja di pikiran. Nggak usah makan daging kambing, 3-4 piring, nggak usah. Langsung darah naik tinggi. Ketika itu saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya katakan, aku serahkan masalahku. Aku serahkan persoalanku. Lalu saya berdoa pakai Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, ia bertindak. Bukankah Tuhan sudah menyatakan bahwa dia akan selalu siap memberi kelegaan? Bahkan Tuhan sudah menyatakan bahwa dia akan kembali menguatkan, memberikan pertolongan kepada siapapun yang datang kepadanya mencarinya dengan sungguh-sungguh dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Hari ini apakah itu kegelisahan yang tidak jelas? Sesuatu yang belum jelas? Apakah itu luka-luka yang orang lakukan atau yang karena kesalahan tindakan kita? Kekecewaan, kenang-kenangan buruk, kondisi-kondisi traumatis yang Anda alami, akibat kegagalan yang lalu, dan sebagainya. Ingat, Tuhan itu lebih sanggup menyelesaikan, melepaskan kita dari semua itu. Karena ketika mobilmu rusak, handphonemu rusak, motormu rusak, kita harus kembali kepada manual book kita. Manual book kita adalah firman Allah, yaitu Tuhan sendiri. Makanya ketika Bapak Ibu rusak, ada yang salah, kembali ke Tuhan. Diperbaiki kembali. Jangan biarkan perasaan negatif, jangan biarkan masalah persoalan yang membebani pikiran Anda berlarut-larut. Karena itu tidak baik bagi roh, jiwa, dan tubuh saudara. Kita telah memilih malam ini solusi yang terbaik. Amin. Agar kita tidak malah menambah masalah lebih banyak. Lewat keputusan-keputusan yang salah. Tapi kita telah memilih untuk saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Yesaya 30:15 berkata begini. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Inilah saatnya untuk kita menyegarkan kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jika saudara merasa sudah dekat namun gelisah masih melanda, mungkin itu tandanya untuk kita kembali mengaplikasikan iman di dalamnya. Belajar untuk
ada pengharapan di dalamnya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Kalau kita mengalami hidup yang tenang, jauh dari kegelisahan, jauh dari kekhawatiran, tanpa terpengaruh oleh keadaan, jawabannya hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 43 sampai Mazmur 40, Daud berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam batin? Bangkit pujilah Tuhan. Mesbah doa itu ada 3 fasilitas. Doa, pujian, penyembahan. Kalau Bapak Ibu, orang Bapak Ibu berdoa 1 jam, 2 jam, rasanya masih ada di hati. Ketika Daud dilempari dengan tombak, dia diperlakukan dengan tidak adil. Alkitab berkata begini, dia membawa fasilitas kedua, naik pada fasilitas kedua, pujian penyembahan. Ketika orang nipu saudara, orang maki-maki saudara, orang menjelek-jelekan saudara, ambil fasilitas kedua, pujian penyembahan. Maka kembali tenang. Haleluya. Ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Dekat Allah saja. Saya beberapa kali ketika ada dalam tekanan, rasanya mumet pikiran. Saya ambil gitar kecil saya. Lalu saya mulai nyanyi. Setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus. Lagu Kosta yang lama. Setia sampai akhir. Nyanyi ulang-ulang. Sampai datang. Tidak ada satupun yang kebal. Tapi ketika Anda ada dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada proteksi.